teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait implementasi dan efektivitas e-monitoring PU dalam peningkatan kinerja unit kerja. Next. Silakan, Mas Afif. Perkenalkan, nama saya Afif. E-monitoring atau yang kita kenal sebagai IE monitoring merupakan sistem digital yang dikembangkan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memantau seluruh proses pelaksanaan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi. Kehadiran sistem ini diharapkan bisa membuat pengelolaan anggaran menjadi lebih efisien, efektif, dan tentu saja transparan. Meski begitu, dalam penerapannya masih ada sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah literasi digital dan kepatuhan ASN yang masih rendah, integrasi sistem dengan aplikasi yang lain yang belum optimal, serta pemanfaatan data yang belum maksimal. Hambatan-hambatan ini seringkali menimbulkan keterlambatan, duplikasi, bahkan informasi yang kurang akurat untuk dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, Selanjutnya terdapat tiga isu besar dari penggunaan e-monitoring ini. Yang pertama adalah kurang optimalnya pemanfaatan e-monitoring karena rendahnya literasi digital dan kepatuhan ASN. Fakta di lapangan menyebutkan bahwa terdapat beberapa user yang kurang kurang kesadaran untuk memenuhi tanggung jawab dalam menginput data secara real time. Hal ini berdampak pada keputusan yang dihasilkan oleh pimpinan tidak berbasis pada data aktual lapangan. Kemudian terdapat format KAK dan RAB yang berbeda, yang mana ini menyebabkan terjadinya perbaikan oleh asesor dan terdapat ketidakefektifan waktu dalam perbaikan. Kemudian, isu kedua adalah kendala integrasi dan kinerja sistem e-monitoring Kementerian Pekerjaan Umum. Website e-monitoring belum terintegrasi dengan website pemrograman SIPRO yang dimiliki oleh Pusat Pengembangan Infrastruktur Nasional. Hal ini berdampak pada pemrograman yang tidak sesuai dengan infrastruktur terbangun. Kemudian, integrasi e-monitoring dengan aplikasi saksi membutuhkan waktu kurang lebih 1 hari, yang mana berdampak pada informasi yang disampaikan oleh unit kerja biasa tidak akurat. Kemudian, terdapat juga server down saat peak load awal dan akhir tahun lalu, yang mana hal ini berdampak pada pengisian data e-monitoring tidak efektif. Untuk isu ketiga, yaitu pemanfaatan data yang belum optimal. Pada fitur prognosis e-monitoring, tidak tersedia informasi breakdown serapan per bulan, yang mana hal ini berakibat pada pengambilan keputusan pimpinan selama keberjalanan pekerjaan tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan data aktual di lapangan. Kemudian, alur revisi RKA-KR membutuhkan persetujuan eselon 1 yang berdampak pada pengambilan keputusan teknis di lapangan menjadi tertunda. Baik, saya Mirna akan melanjutkan paparannya. Dari tiga isu yang kami peroleh, kami melakukan teknik lapisan isu dengan metode USG untuk memilih isu utama. Berdasarkan hasil analisis dengan USG, didapatkan isu dengan skor tertinggi yaitu pemanfaatan monitoring kurang optimal karena literasi digital dan kepatuhan ASN yang rendah. Mengapa isu ini menjadi isu yang kami pilih? Karena tanpa literasi digital dan kepatuhan ASN yang memadai, kualitas data di monitoring akan langsung berdampak pada kinerja di periode yang sedang berjalan. Perbaikan teknis pada isu 2 dan optimalisasi pada isu 3 justru tidak akan terasa secara signifikan jika kualitas data yang terinput saja kurang baik dan kepatuhan ASN masih diragukan. Selain itu, isu yang kami angkat menyentuh perilaku dan disiplin ASN yang merupakan komponen inti dari smart governance sehingga harus ditangani lebih dulu. Baik, saya Masya akan memaparkan analisis Fishbone terkait permasalahan kurang optimalnya implementasi e-monitoring di Kementerian PU. Pertama ada men atau ASN itu sendiri, yang kedua ada metode, yang ketiga ada mesin atau teknologi, yang keempat ada material atau sarana, yang kelima ada money atau anggaran, yang keenam ada measurement atau pengukuran. Dari 6 faktor penyebab inilah terlihat bahwa permasalahan e-monitoring tidak hanya pada teknologinya saja, namun juga menyangkut SDM, prosedur, sarana, anggaran, dan mekanisme kontrol. Hal ini perlu diperhatikan secara menyeluruh agar implementasi e-monitoring bisa berjalan lebih optimal. Selanjutnya, saya Agung ingin menjelaskan terkait rencana aksi untuk mengatasi isu yang kita pilih pada hari ini. Yang pertama adalah optimalisasi teknologi dan infrastruktur. Ini adalah sebuah persiapan pertama dan utama. Kita harus menyediakan fondasi yang kuat sebelum melaksanakan program ini. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas literasi digital ASN. Ini adalah bagaimana kita membentuk SDM-SDM kita supaya capable dalam pengoperasian program ini. Lalu yang ketiga adalah penguatan regulasi dan kepatuhan. Ini adalah bagaimana membentuk
sebuah kegiatan ini mandatory yang dimana kita mempunyai prinsip bisa karena biasa. Lalu yang terakhir adalah perubahan budaya kerja. Ini adalah terkait bagaimana pelaksanaan program ini bisa menjadi sebuah program yang berkelanjutan gitu. Oke, selanjutnya perkenalkan saya Nancy. Dampak positif jika rencana aksi diterapkan, pertama bagi ASN, meningkatkan kompetensi digital, disiplin dan bertanggung jawab, dan pengembangan karir. Yang kedua, bagi organisasi, data lebih akurat dan real time, efisiensi proses kerja, transparansi dan akutabilitas, kemudian budaya kerja digital. Yang ketiga, bagi pimpinan dan stakeholder, pengambilan keputusan cepat dan tepat, meningkatkan kinerja organisasi dan mendorong inovasi. Lanjut. Baik, kemudian untuk kaitan isu ini dengan manajemen ASN, yang pertama itu dari manajemen kerja, di mana pastinya data-data dalam e-monitoring ini menjadi dasar evaluasi kinerja program dan kegiatan, dan juga sekaligus transparansi dari penerapan pagu anggaran dan lain sebagainya gitu. Dan kemudian jika ASN-nya tidak disiplin dalam melakukan input data gitu secara berkala, maka pastinya kualitas laporan juga akan menurun gitu dan penilaian kinerja organisasi juga menjadi kurang akurat. Dan yang kedua itu ada manajemen kompetensi di mana literasi digital pastinya merupakan bagian dari kompetensi teknis ASN dan apabila literasi digital ini rendah, pastinya diperlukan untuk peningkatan kembali gitu, kapasitas mereka agar bisa bekerja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada manajemen disiplin, di mana kepatuhan ASN dalam melakukan input data menunjukkan sikap disiplin dan juga tanggung jawab secara berkala. Dan ketidakpatuhan ini juga bisa berdampak buruk pastinya. Dan yang keempat yaitu ada manajemen perubahan, di mana penerapan imun ini adalah bagian dari transformasi birokrasi digital dan juga pasti kita dituntut untuk adaptif. Selanjutnya. Ada kemudian kaitan isu ini dengan smart ASN dari segi integritas, disiplin dalam input data dapat memastikan transparansi dan juga akuntabilitas. Kemudian untuk nasionalisme juga pemanfaatan imun dapat mendukung efektivitas pembangunan nasional gitu. Dan yang dari segi kompetensi digital juga literasi digital merupakan keterampilan penting untuk smart ASN ini di mana ya ini penerapan ini menunjukkan bahwa ASN ini siap untuk berkontribusi dalam smart governance dan juga profesionalisme di mana ASN yang profesional akan bekerja sesuai prosedur dan juga adaptif di mana smart ASN menuntut untuk ASN selalu beradaptasi. Boleh next slide. Nah, selanjutnya ini adalah refleksi diri dari masing-masing kami, tapi secara garis besar, sebagai calon ASN, kami menyadari bahwa e-monitoring memerlukan kedisiplinan dan cara digital, karena itu kami berkomitmen untuk memulai langkah kecil menjalankan tanggung jawab di unit kerja masing-masing. Dan langkah sederhana ini akan memperkuat smart governance selaras dengan manajemen ASN, melalui peningkatan literasi digital, disiplin waktu, dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih banyak atas perhatiannya.